Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu bersama Ibu, masih di mata pelajaran Proyek Kreatif dan Kewirausahaan untuk jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau Pengembangan Perangkat Lunak dan Game. Kita akan lanjut ke part 4, yaitu pembuatan form change password dan juga melanjutkan menu utama seperti pada part sebelumnya ya. Sebelum masuk ke Visual Studio, kita buka dulu SQL servernya. Silahkan membuka manajemen studionya terlebih dahulu. Berhubung ini Ibu ganti laptop, jadi nanti mungkin kita ada sedikit perubahan di file koneksi. Jadi ini setelah terbuka manajemen studionya, klik connect. Cek database yang sudah kita buat minggu lalu ya, pada pertemuan yang lalu. Tabel yang kita gunakan masih tetap karyawan. Untuk mencek datanya bisa diklik kanan, kemudian klik edit top row 200. Nah ini. Selanjutnya kita bisa membuka Visual Studionya. Setelah terbuka, nah kemudian open project yang sudah kita buat. Misalnya di sini ada Ibu meletakkannya di file dokumen, kemudian di dalam folder project di Visual Studio. Klik file SLN-nya, kemudian open. Oke, ini file untuk project kita yang lalu sudah terbuka. Nah, berhubung tadi karena Ibu berganti laptop, jadi kita lakukan modifikasi dulu, ubah file koneksi kita. Jadi klik 2 kali dulu koneksi. Jadi setiap kita berganti laptop, maka file koneksi ini juga kita sesuaikan dengan database yang ada pada laptop yang kita gunakan atau PC yang kita gunakan. Jadi di sini data source-nya harus kita ganti, sesuaikan dengan data source yang ada di SQL servernya. Di sini bisa klik kanan, kemudian pilih properties. Cukup di copy saja. Kemudian klik OK. Nah, di sini tinggal di paste. Kemudian cek nama database-nya ya. Di database sebelumnya ini penulisannya seperti ini, jadi S-nya huruf besar, A-nya juga huruf besar, jadi harus sama seperti yang ada di database. Jadi ini berbeda dengan yang sebelumnya. Ingat, ini koneksi harus kita ubah setiap kali kita merubah laptop atau PC yang digunakan. Tapi kalau misalnya sama, tidak perlu berubah koneksi. Setelah koneksi, jangan lupa disimpan file koneksinya yang sudah diubah, kemudian bisa close. Kita buka dulu form menu utama kita. Bisa diklik 2 kali. Ini dia form menu utama kita. Jadi di sini ada judulnya. Pada minggu lalu itu kita hanya membuat file atau isian dari menu utama main form ini hanya sampai transaction ya. Nah, ini hanya sampai di sini. Sesuai dengan LKPD kita, Ibu bukakan LKPD-nya dulu. Di LKPD itu menu utama terdiri dari beberapa menu. Nah, di sini. Jadi mulai dari file, transaction,
transaction, dan seterusnya sampai report. Ini ya. Jadi yang belum silahkan melengkapi sesuai dengan LKPD kita. Nanti LKPD-nya Ibu share di description box. Jadi ada file dengan isian submenu seperti ini, transaction juga seperti ini, submenunya ada 4, kemudian room management juga 4, price management ada 2, user management ada 2 juga submenunya, kemudian ada report 2 submenu. Masing-masing submenu nanti akan kita buat form tersendiri, akan dilanjutkan di part-part selanjutnya. Jadi untuk sekarang itu kita akan fokus pada change password terlebih dahulu karena ini sub menu kita yang pertama. Setelah seluruh sub menu sudah diisi, kemudian silakan membuat satu window form baru. Boleh diklik project, add window form. Kemudian di sini ketikkan form change password. Kemudian klik add ya. Ini Ibu klik cancel dulu karena sebelumnya sudah Ibu buat. Ini dia change passwordnya. Jika sudah bisa kita buka, klik 2 kali saja. Ini dia untuk change passwordnya. Desainnya juga mengikuti LKPD. Seperti ini desainnya. Desain ini pun tidak baku, jika ingin melakukan modifikasi diperbolehkan. Ini di sini. Oh bukan ini ya, ternyata ada di LKPD yang lain sepertinya nih. Setelah report ini, sepertinya di LKPD selanjutnya nih adanya. Nanti Ibu share. Jadi untuk change password itu kita tambahkan di sini satu buah form. Form ini diberi teks. Tulisannya seperti ini ya, Semerbak Bunga Hotel .2 change password form. Kemudian start positionnya bisa di mau di center screen, kita pilih center screen. Oke, untuk propertiesnya cukup itu. Name-nya tadi form ini ya, change password. Nah, di form change password ini bisa kita tambahkan. Yang pertama ini adalah satu buah label. Ini saya beri nama label 1, namanya masih label 1. Kemudian di dalamnya itu teksnya diisi Semerbak Bunga Hotel .2 change password form. Setelahnya visible-nya tetap true ya. Oke. Tambahkan lagi 3 buah label, kemudian 3 buah text box. Ini label pertama, namanya di sini label 2. Untuk teksnya old password seperti ini ya. Kemudian label selanjutnya itu beri teks new password. Kemudian yang selanjutnya itu ada confirm new password. Oke. Text box yang pertama itu kita ganti teksnya, dikosongkan. Kemudian namanya atau name-nya kita ganti menjadi txt old password. Selanjutnya
text box kedua diisi teksnya dikosongkan terlebih dahulu ya. Teksnya kosong, kemudian name-nya txt new password. Sebenarnya mengubah name ini untuk memudahkan kita nanti ini tidak bingung ini yang mana text box untuk new password, ini yang mana untuk old password. Nah, jadi dalam mempermudah membuat coding itu lebih bagus setiap tool yang kita gunakan itu name-nya kita ubah sesuai dengan yang diminta begitu. Jadi tidak default dari aplikasinya. Biasanya kan textbox 1, textbox 2. Siapa tahu nanti bingung yang mana old password, yang mana new password karena namanya itu cuma berbeda angka di belakangnya saja ya. Di sini yang ketiga teksnya juga dikosongkan. Ini ya dikosongkan. Kemudian name-nya diganti menjadi txt confirm password. Oke. Setelahnya tambahkan 2 buah button. Yang pertama ini teksnya adalah save. Kemudian name-nya btn save seperti ini. Yang kedua diberi teks close, diberi nama btn close. Selanjutnya ini untuk nama email yang mau nanti di change password itu kita bisa menambahkan sebuah label lagi ya. Ini dia label lagi. 1 buah. Ada di sini ya. Atau di sini. Ya. Oke. Nah, setelahnya label 5 ini kita beri nama LBL email. Teksnya boleh diganti menjadi label email ya. Jadi ini untuk membedakan saja. Oke. Oh mohon maaf ini toolbox ibu jadi hilang. View aja. Ini toolbox ya. Oke, nah setelah membuat change password, nah kemudian ada sedikit yang mau ditambahkan dulu sebelum kita ke coding. Jadi di menu utama itu kita akan menambahkan 2 buah label, ya. Jadi 2 buah label yang boleh taruh di atas. Tambahkan 2 label di sini, 1 buah, 2 buah. Label 2 dan label 3 ya. Label 2 ini nanti untuk label nama email. Beri nama LBL email. Kemudian yang ketiga itu di sini aja. Namanya LBL nama. Kemudian teksnya boleh diganti menjadi label nama. Oke. Bisa ditambahkan 1 text box lagi. Ini cuma tambahan aja ya. Jadi di sini itu ibu kasih
teksnya kita ganti jadi garis mendatar dari horizontal vertikal nih ya. Nah ini boleh kita geser untuk pembeda aja antara kedua label ini. Jadi nanti di sini diisi emailnya, diisi nama. Dua-duanya ini akan berubah sesuai dengan user siapa yang login. Jangan lupa disimpan, baik itu change password maupun menu utama. Nah, selanjutnya kita buat dulu change passwordnya. Nah di sini kita buka dulu codingnya ya. Ini bisa di klik kanan, kemudian keyboard, jadi langsung muncul codingnya. Bisa kita tambahkan di sini. Misalnya di sini 1. Ini sebenarnya di Visual Studio itu sudah memudahkan kita untuk kita mengetik sedikit saja seperti kata clue-nya, langsung bisa tinggal kita klik 2 kali. Jadi menghindari ada salah pengetikan. Kadang-kadang kan bisa typo juga, apalagi kalau sudah ngoding semalaman, sudah capek ya matanya. Selanjutnya kita tambahkan SQL command. Ini perintah SQL-nya. Jadi ada satu variabel namanya CMD. Ini beri 2 ya. CMD 2 juga ada nanti. CMD ini sebagai SQL command. SQL data adapter. Nah, diberi nama DA, kemudian SQL data reader, yang variabelnya RD, kemudian ada koneksi, kita beri nama variabelnya con. Nah ini diambil dari mana? Dari file koneksi yang tadi barusan kita rubah. Karena ini nanti mau mengambil data dari ada dari form login, nanti kita ngambil data ya untuk di change password ini, jadi boleh ditambahkan di sini satu lagi, mengambil data dari form login, tapi kita beri nama variabelnya ini new. New ini juga menandakan bahwa sebuah kelas baru dibentuk ya. Kalau di struktur coding PBO atau OOP, ini kita beri tanda 5. Selanjutnya kita buat dulu yang selanjutnya ya. Ini tutup dulu, baru kita buka. Jangan lupa disimpan. Selanjutnya kita buat satu function di sini atau satu fungsi ini yang bisa nanti kita gunakan di setiap function yang lain. Ini untuk menampung email.
get lbl email dot text. Nah, jadi mempermudah, kita cukup klik 2 kali aja. Kemudian set lbl email dot text. Di sini kita ambil value nilai dari lbl email. Nanti lbl email ini sumbernya dari form login. Oh bukan, kalau ada change password ini lbl email itu sumbernya dari menu utama. Nah nanti kalau dari menu utama baru mengambil sumber dari form login. Kita lanjutkan membuat satu lagi sebuah fungsi ini ya, fungsi awal. Kondisi awal ini mengosongkan isi dari setiap text box yang ada. Jadi kalau ada salah pengetikan seperti tadi, tidak muncul drop down ke bawahnya, menu drop downnya tidak tampil, tandanya itu ada salah pengetikan. Jadi jangan diteruskan terus mengetik sampai habis, tapi perhatikan dan pastikan saat mengetik tidak ada yang tidak tampil menu drop downnya. Seperti ini kan tampil terus ya, berarti tandanya tidak ada terjadi kesalahan pengetikan. Ini kita kosongkan dulu isi dari 3 buah text box yang ada. Kemudian difokuskan ke kursornya nanti di txt old password. Jadi nanti dia setiap dibuka, awal dibuka change password itu fokus dari kursornya ada di txt old password. Itulah fungsinya active control. Oke, sampai sini ya. Nah sekarang jadi kita klik dulu change password. Di sini di form ini di area yang kosong boleh klik 2 kali. Nah di sini nanti muncul ya form change password load. Boleh di sini kita ketik. Nah ini tadi fungsi yang udah kita buat. Selanjutnya kita balik lagi ke menu. Bukan menu, masih change password. Ke close dulu ya. Nah, untuk close ini kita isi saja kodenya ini. Selanjutnya masih di change password. Nah boleh diklik 2 kali button save nya. Oke, di button save nah kita isi dulu ya untuk codingnya. Setelah muncul button save, klik. Selanjutnya kita buat error handling. Jadi di sini penanganan error biar nanti tidak terjadi kesalahan input.
Jangan sampai nanti yang diinputkan itu malah kosong, tidak ada isinya. Jadi trim itu ini ya, pakai trim. Trim digunakan untuk mengecek tidak ada yang kosong. Nah, kan lanjutannya lagi nih, boleh di copy saja ya. Jadi ini bagian, karena ini kan kita yang dicek itu tiga text box yang udah ada ya. Ujungnya di sini boleh ditutup. Di sini confirm. Oke. Kalau sudah baru dibuka dan ditutup. Nah, lebih bagus kurung buka kurung tutup itu memang dibuat bersamaan. Jadi biar nanti nggak lupa dan jangan sampai kurang tutupnya. Itu yang akan menjadikan error ya. Tambahkan satu buah text box di sini, maksud ibu message box. Jadi kalau misalnya ada yang kosong, nanti message box inilah yang akan diminta mengisi seluruhnya. Ini kita tambahkan, jadi ini fungsinya if else ya. Kita tambahkan else-nya. Nah, disinilah nanti kita, jadi kalau misalnya seluruh data itu sudah terisi, kita akan mengupdate data yang ada di database kita. Jadi nanti di karyawan di sini tadi, email ini akan dirubah passwordnya dengan yang baru ya. Oke, kita lanjutkan. Kita buat SQL ini dulu. SQL data readernya. Nama reader. Kemudian SQL connection. Ini dari atas tadi ya. If kita beri if lagi, jika txt new password .text isinya sama dengan txt confirm password, barulah kita lakukan update ya. Nah, ini di sini. Tapi jadi kalau ada else-nya di bawah sini berarti. Ada else-nya. Tambahkan satu message box. Password baru tidak sama. Jadi password barunya tidak sama dengan password lama. Jangan-jangan ini nanti yang pakai bukan orangnya lagi ya. Atau bisa jadi terjadi typo.
Di sini kita fokuskan ke confirm password. Nah, kemudian kita isi lagi di sini, bagian sini. Kalau dia benar, itu kita buka koneksinya dulu. Kita open koneksi, ya. Kemudian kita isi CMD kita. Dari ini maksudnya perintah SQL. Jadi ada SQL command. Perintah SQL kita pilih dulu, select bintang from, nama tabelnya kan karyawan, where email itu sama dengan lbl email dot text and password sama txt or password text. Jangan lupa diberikan kon di belakang, membuka koneksinya. Ya. Ini kemudian kita eksekusi CMD-nya, kita laksanakan. Makanya diperintah. Kita print ini. Buat sebuah reader. Itu if kalau ada data yang dibaca ini ya, jika ada readernya kita kalau tidak ada kasih else di sini. Kita beri message box. Password lama tidak sesuai dengan ini. Jadi password yang diisikan itu tidak seperti password yang sudah sebelumnya ada di database. Ini tadi ya, kalau dia betul ada data yang terbaca, close readernya. Kemudian karena kita mau membuat ada satu CMD lagi, makanya perlu di close dulu reader yang pertama ya. Kita tambahkan new SQL command lagi. Kita update tabel karyawan, set passwordnya itu sama dengan, boleh diambil salah satu ya, bisa new password atau confirm password sama aja, karena
isi data teks di dalamnya kan sama juga. Where ini jangan lupa diberi where. Kenapa? Kalau tidak diberi where itu nanti seluruh data yang ada di tabel karyawan malah terupdate semua. Jadi harus dipilih dulu. Dipilihnya disesuaikan dengan where-nya tadi, yaitu dengan label emailnya. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita execute CMD2-nya. Kalau sudah kita laksanakan, kita jalankan, bisa kita beri message box bahwa sudah dilakukan perubahan password ya. Di sini beri password berhasil diubah. Setelahnya kita kembalikan lagi ke kondisi awal, yaitu seluruh text box-nya dikosongkan. Inilah fungsinya ada kondisi awal, jadi nggak perlu ngetik lagi. Oke, setelah codingnya ini, kemudian selanjutnya itu kita lanjutkan ke coding yang ada di menu utama ya. Menu utama ya. Kan sebelumnya sudah ada codingnya. Jadi di sini kita, kalau tidak salah ini yang kemarin ya, exit. Nah, ini application.exit. Di sini kita bisa tambahkan lagi, boleh di bawahnya lagi. Kalau di antaranya juga nggak apa-apa, bisa. Di sini saya mau menambahkan satu sebuah function untuk mengambil email. Email ini kalau di menu utama berarti dia berasal dari yang ada di form login. Ini tadi sama ya, seperti sebelumnya, biar tidak susah kita copy aja, tidak repot ngetik, bisa di copy dari sini, kita pastekan di sini. Ini ya, kemudian kita tambahkan lagi, kan tadi ada nama, ini saya copy aja. Ini baru kita ganti jadi nama kedua, ini label nama, ini pun label nama. Oke, jangan lupa disimpan. Setelahnya itu, nah kita klik lagi formnya. Ini di sini setelah exit kita klik file, change passwordnya kita klik 2 kali ya. Sudah muncul di situ change password tool strip menu item underscore tag. Oke.
tambahkan di sini. Ini kita menghubungkannya ke change password. Di sini saya mau membuat satu objek baru. Ini change password kita. New home change password ya. Kemudian di sini, nah ini nanti jadi dari menu utama ini barulah akan diberikan ke label yang ada di change passwordnya. Jadi ini kan label email yang dari menu utama akan diteruskan ke label email yang ada di change password. Jadi dia saling berkirim ya, mengirimkan data. Kita tampilkan di sini shownya. Kemudian, nah ini kalau untuk saat change passwordnya diklik. Nah selanjutnya itu tadi kan di sini ada ditambahkan ada label email. Nah kemudian label lama. Ini kan belum diisi, belum dipanggil datanya dari database untuk mengisi dua label tersebut ya. Jadi kita buatkan dulu. Ini kita klik 2 kali, kita buat di menu utama load. Nah tampil begini ya, kita bisa ikutin dari change password tadi. Karena mau menggunakan data dari database, jangan lupa data kliennya diambil juga. Di sini ini, kemudian di sini diisikan bisa ngambil dari sini aja ya, dari change password. Ngambil ini. Selanjutnya kita buka koneksinya. Con.open. Kemudian kita beri CMD-nya. Ini saya ngambil dari sini lagi, dari change password lagi. Nah, bisa kita ambil dari sini ya. Copy aja dulu sampai bawah lagi, sampai sini. Ini perintahnya sebenarnya ya diulang-ulang ya itu aja. Nah, di sini kita isi where email label email sampai sini saja. Kemudian langsung ke con. Ini. Setelahnya, kalau datanya ada, kita kasih if lagi. If readernya, if readernya ada isinya, di sini kita isi lbl email.text itu akan berisi dari reader atau data yang dibaca tadi ya. Saya ambil yang data ke poin 2. Poin 2 itu adalah email. Loh, bukannya email itu adanya di nomor 3 ya. Nah, kita cek di sini. Ini kan email adanya di nomor 3. 1, 2, 3. Ternyata tidak seperti itu. Kalau di Visual Studio, ID karyawan ini dianggap data yang ke 0. Jadi kalau email itu yang kedua. Ini the 0, 1, 2.
itu ya. Jadi kalau password itu 4. Kemudian kalau namanya, kan kita juga perlu nama nih. Nama itu data yang dibaca reader, berarti data yang ke 1. Jadi 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu urutannya. Kita lanjutkan lagi. Berarti di sini ini boleh kita copy aja deh biar kita. Di sini kita ganti nama. Jadi kita ganti 1. Kemudian baru kita close reader. Nah, dibaca jangan lupa di close readernya ya. Oke. Nah, jika sudah, ini coding yang sudah kita buat untuk menu utama, kemudian tadi ada change password. Selanjutnya itu ada perubahan sedikit di loginnya. Kita buka dulu ya. Login, ini boleh diklik 2 kali. Saya klik kanan, ini view code. Kita cek dulu sebentar. Ada perubahannya itu di button klik. Button 1 klik ini kemarin kan belum diganti namanya ya. Oke lah, nggak apa-apa ya. Nah di sini itu kita tambahkan ada jadi di menu utama kita isi emailnya itu dari email kedua ya, sama dengan text box 1 dot text. Ini ya, simpan dulu. Kemudian sekarang kita coba dulu. Apakah ada error atau gimana? Sepertinya ada error, ini boleh ditutup. Nah ini ada ibu kurang menutupnya. Oke ya, ada satu lagi errornya. Gimana ini di change password. Ini kurang. Ayo, kurang apa? Dan tahu nggak? Kurang kurung tutup, kurung buka. Betul sekali. Oke. Kita coba lagi. Sama masih ada yang salah nih. Oh, ini belum ibu tambahkan sepertinya ya di atas. Nah, di sini. Tinggal kita copy saja dari passwordnya. Tadi kan ketinggalan ya. Dari sini.
Oh ini menu utama. Tadi ya. Oke. Boleh kita coba lagi. Ini ya, jadi poin 4 di copy semua ke menu utama. Kita coba lagi. Oke. Nah, sudah tampil. Kemudian setelah tampil, kita coba emailnya tadi budi123@gmail.com. Ini email yang bisa ya. Coba kalau kosong. Tuh. Sudah terdaftar di aplikasi. Nah, ini. Tuh, berarti email atau passwordnya tidak ada kan? Sekarang kalau kita isi datanya yang benar, sebentar. 5 kali AAA. Klik login, sudah masuk ke handphone kita. Di sini ada emailnya, kemudian namanya tadi Budi ya. Jadi ini tergantung dari siapa yang login. Misalnya mau mencoba lagi nanti boleh dicoba. Setelah ini di part selanjutnya kita akan membuat, kalau bisa nanti kalau dia logout dia bisa login kembali. Tapi kan karena berhubung yang sudah ini change password ya, kita klik lagi change password. Kita coba fungsi dari change passwordnya bisa nggak? Nah, di sini sudah tampil emailnya. Coba kita ketik lagi seperti ini, kosong semua misalnya. Apa yang tampil? Oh, diminta mengisi semua form. Ini misalnya lagi saya ketik di sini, maunya begini ya. Nah, klik save. Oh, ternyata password barunya tidak sama dengan password lama. Berarti harus sama. Kalau sudah, ini kan sudah sama, old passwordnya sudah betul juga. Kita klik save. Password berhasil di klik OK. Dia akan mengosongkan setelah diklik OK. Jika sudah, kita close. Nah, untuk ngeceknya apakah sudah berubah tadi ya datanya, kita klik exit dulu. Kita keluar dari aplikasi kita. Oke. Nah, kemudian kita cek berubah nggak tabel kita. Ini saya close dulu ya. Kita buka lagi. Nah, jadi passwordnya sudah berubah dari yang tadi 1111 AAA menjadi 1234 ABC, gitu ya. Sudah berhasil codingan kita, cuman di sini itu ada beberapa. Sebenarnya ini hanya warning, tapi warning ini bisa kita ubah. Misalnya ini, nah ini CMD2 kan nggak dipakai, boleh dibuang, gitu. Kemudian ini dataset ini juga bisa kita hapus karena memang tidak dipakai, gitu ya. Kemudian ini juga boleh kalau mau dihapus. Nah, yang lain silahkan kalau mau dihapus, kemudian dicoba lagi. Oke, demikian part 4 kita untuk pembuatan form change password. Ini ya, change password kita. Kemudian juga melanjutkan menu utama kita. Pada part selanjutnya nanti akan dilanjutkan ke logout dan juga kita akan membuat form master datanya yang nantinya digunakan untuk menginput data
dan juga melakukan CRUD ya, yang pastinya create, read, update, delete untuk database Semerbak Bunga Hotel. Demikian tutorial dari Ibu. Sampai berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Stay healthy dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.